Pak Paras dan Pohon Waru, dari buku kumpulan cerpen Agus Darmawante yang berjudul Odong-Odong Negeri Sulap. Pak Paras dan Pohon Waru. Aku terusir. Pak Paras melapor kepada istrinya. Wajahnya menyisakan kerut-kerut kedongkolan. Aku bakal tak punya tempat lagi untuk bekerja enak. Aku bakal kehilangan banyak langganan, bahkan semua langganan. Pak Paras sepanjang hari tampak bersungut-sungut, hatinya gelisah. Kegundahan itu tentu saja merunai seluruh keluarganya. Tapi istrinya tak membiarkan Pak Paras berdiam diri saja di rumah. Lantaran semakin lama tak bekerja, kegelisahan semakin melebar jauh. Kegelisahan yang dibiarkan berkelindan dalam hati akan jadi bibit depresi. Pak Paras menyadari kekeliruan ini. Sebagai seorang suami, seorang bapak 3 anak, duduk berdiam di rumah tanpa berbuat apa-apa memang dirasa haram hukumnya. Apalagi jika belum apa-apa sudah putus asa dan lantas bermalas-malasan saja. Itu bukan haram belaka, melainkan sudah haram jadah, katanya sendiri di kamar mandi. Karena itulah pagi ini Pak Paras berangkat lagi bekerja. Tetap dibawanya sekotak kayu usang yang berisi alat-alat reparasi sepatu. Di tempat bekerjanya, dia menyaksikan lagi malapetaka itu. Dia saksikan pohon waru rimbun yang selama ini menaungi dirinya bekerja dari sengatan panas matahari sudah tidak lagi kukuh tegak seperti semula. Kulit batang pohon itu setengah meter dari tanah tampak mulai terluka-luka dan terkelupas seperti siap mati. Dirinya semakin yakin akan segera kehilangan tempat bekerja yang nyaman. Ini merupakan isyarat bahwa dia harus pindah ke tempat lain. Kepindahan itu berarti buruk bagi Pak Paras, sebab langganan pasti tidak akan mau berpayah-payah mencarinya di tempat baru nanti. Berarti dirinya harus bekerja dari nol lagi. Dia tetap lagi pohon waru yang rimbun dan mulai miring itu. Ditumbuhkan oleh alam untuk manusia, tapi dibunuh oleh orang. Pak Paras bergumam. Pohon waru itu terletak di tepi jalan raya yang setiap kali dilewati ribuan kendaraan. Batangnya besar, posturnya tampan. Batang, dahan, dan rantingnya indah. Ia begitu rimbun dengan bunga-bunga yang senantiasa mekar pada sepanjang musim, bagai gadis desa yang tak pernah kehilangan tawa. Pusaran beliung debu yang setiap saat menghambur dan tak henti menggeliang di udara selalu ditangkap oleh daun-daunnya. Asap kelabu hitam knalpot kendaraan yang garang menyembur dan agresif merusui pernapasan orang yang lalu lalang dihadang oleh segenap kehijauannya. Semburan karsinogen yang dikeluarkan oleh zat benzol, benzoapiren, dan formaldehid yang sungguh menyebabkan orang gampang terserang kanker diringkus oleh rerimbunannya. Dibekuknya kerak kotoran itu semalaman, disimpan di dahan-dahan
untuk kemudian diteteskan ke bumi lewat embun pagi dan dibenamkan ke dalam tanah. Karena itulah pohon ini menjadi akrab benar dengan manusia-manusia yang lewat. Ia seakan telah berjuang dengan susah payah melawan ulah manusia yang merusui lingkungan dan merusak kehidupan manusia lain. Dengan begitu, ia dengan serta-merta menjadi amat bersahabat dengan kaum pengembara, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, pengemis, dan seterusnya yang semuanya menempuh kehidupan dengan berjalan kaki saja. Pak Paras adalah satu di antaranya. Pak Paras sudah 8 tahun membuka praktik reparasi sepatu di bawah pohon waru itu. Itu sebabnya dia menjadi amat kecewa melihat kenyataan yang dihadapi. Alkisah, sejak seminggu lalu Dinas Jalan Raya menciptakan kebijaksanaan baru dalam pengaturan jalur lalu lintas. Sekat beton memanjang yang memisahkan 2 jalur arah lalu lintas itu dibongkar persis di depan pohon waru itu. Pembongkaran itu dilakukan untuk menciptakan belokan bagi kendaraan yang ingin berbalik arah, yang oleh Dinas Jasa Marga disebut sebagai U-turn. Kendaraan pun berbalik-balik dari arah itu. 10 kendaraan pun membalik arah dari putaran itu. 100 kendaraan pun berputar dari belokan itu. 1000 kendaraan, 2000 kendaraan, seperti yang diperkirakan Pak Paras. Lantaran jalan itu tidak lebar, maka tidak semua kendaraan sanggup berbelok dengan sempurna. Bahkan hampir semuanya tidak berbelok dengan mulus. Akibatnya, Pak Paras dan rekan-rekannya yang bekerja di bawah pohon waru itu menjadi panik. Setiap kali ada mobil membalik arah dan menyeberang jalur itu, Pak Paras dan rekan-rekannya sibuk menyingkir. Setiap ada mobil yang merayap dari marka putaran, Pak Paras dan teman-temannya mengelak agar tidak tertabrak. Begitu setiap kali. Harus begini setiap kali, ketimbang mampus, kata rekan Pak Paras, penjual buah iris. Belasan hari kemudian Pak Paras dan beberapa pedagang di situ akhirnya menyerah kepada keadaan dan pindah. Pedagang stiker entah kemana. Tukang tambal ban tak jelas rimbanya. Penjual minuman dingin tak lagi menaruh dagangannya di bawah pohon waru itu. Namun Pak Paras tetap bertahan. Dengan perlengkapan kerjanya dia berjongkok dalam tafakur di bawah pohon itu sepanjang jam, sepanjang hari. Dia dengan amat biasa pula menghindar setiap kali ada mobil yang mengeloyor secara tak sempurna, meski jantungnya tak jarang digodam oleh perasaan tak aman. Pada hari ke-30 setelah belokan itu dibuka, Dinas Lalu Lintas memberikan kebijaksanaan baru lagi. Jika sebelumnya yang boleh berbalik arah di situ hanya mobil-mobil kecil, sekarang mobil besar seperti bus atau truk diizinkan. Tentulah Pak Paras semakin gusar. Dia seperti berhadapan dengan muka-muka Al-Quju seram dengan roda-roda raksasanya yang siap menggiling. Benar saja apa yang ditakutkan itu. Setiap bus atau truk yang membelok di situ selalu perlu maju, mundur, dan maju untuk meluruskan arahnya. Namun, kesabaran untuk mundur maju itu hanya dilakukan pada hari awal saja. Pada hari berikutnya, kendaraan-kendaraan itu sudah berbuat semau-maunya. Mereka berbelok saja menurut kemampuannya, tak peduli bumper bus atau truk itu harus membentur pohon waru sehingga batang pohonnya parah terluka. Hati Pak Paras bukan main mendongkol dan kemarahannya meluap-luap, tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa.
Kini dia tatapi lagi pohon yang malang itu. Sekali lagi sebuah truk menyerempetnya dengan garang. Sekali lagi sebuah bus menabraknya dengan semena-mena sebelum mampu meluruskan arah. Sekali lagi sebuah truk, sekali lagi sebuah bus, begitu seterusnya. Sekarang tampak batang pohon waru itu mulai keruak. Sementara pohon sudah miring 45 derajat, tinggal ambruknya saja. Menatap kenyataan itu, Pak Paras tidak tahan. Lelaki tua ini beranjak pulang. Praktis dia tak bekerja sama sekali siang itu. Hatinya suram, wajahnya geram. Keesokan harinya, Pak Paras menyaksikan sesuatu hal yang sudah diduganya, sekaligus yang sama sekali tak diinginkannya. Pohon waru itu telah roboh. Ia tak hanya roboh, tetapi sudah nyaris tuntas dipangkas. Yang ada hanyalah sisa batang pohon sehabis digergaji setinggi mata kaki orang dewasa. Akar-akarnya yang kukuh masih tampak kuat mencakar dalam tanah. Sisa pandak batang pohon itu setiap kali digilas oleh roda mobil yang berbalik arah. Tak disadari Pak Paras menitikkan air mata. 8 tahun ia memberi makan keluargaku. Selembar daun pun aku tak tega memetiknya. Dia berkata kepada diri sendiri. Di tempat dia berdiri, matanya tak henti melihat kejauhan jalan raya itu dengan panas yang menciptakan fata morgana. Pak Paras termangu-mangu. Beberapa hari kemudian, Pak Paras tampak berjalan pelan di wilayah perdagangan kaki 5, sebuah hamparan agak luas bekas bangunan yang dirata tanahkan. Di situ dia mencari-cari tempat sepetak saja untuk bekerja. Penuh, katanya. Di situ dia mencari rekannya, penjual stiker dan pedagang buah iris. Tak ada. Melihat Pak Paras nyaris putus asa, seorang perempuan kurus menawarinya untuk berdagang di sebelahnya. Di sini saja, Bang. Di sini saja sementara. Ini biasanya ditempati tukang sulap dan penjual alat-alat sulap. Tapi sejak kena operasi tertib wilayah 2 minggu lalu, dia tak pernah muncul lagi, kata perempuan itu. Pak Paras akhirnya bekerja di situ. Meski tidak cocok dan tidak menyenangkan, dia mencoba bertahan sambil matanya berusaha mencegat langganan. Namun, hasilnya mengecewakan. Sampai hari ke-7 Pak Paras praktik di sana, tak seorang pun datang kepadanya. Langganan baru sulit didapat. Langganan lama sudah tak tentu rimbanya. Dari kesialan itu, dia lalu teringat ungkapan lama. Setiap orang ada tempatnya. Setiap tempat ada orangnya. Maka dia pun membulatkan tekad untuk kembali ke tempatnya semula, ke tepian jalan raya itu. Pak Paras kembali ke tempat dia dan pohon waru dahulu bersiteguh bertahun-tahun. Dengan memanggul beberapa potong kayu dan selembar plastik, dia berjalan ke tujuan dengan penuh keyakinan. Di dekat tempat itu, dengan tenaga tuanya, Pak Paras sibuk mendirikan sebuah tenda kecil untuk sekedar menaungi dia bekerja. Jika aku tetap di sini, pasti langganan akan kembali lagi. Dia meyakinkan diri.
Namun pelanggan lama tidak juga datang. Bahkan calon pelanggan baru juga tak mendekati tendanya. Walhasil, selama berjam-jam dalam berhari-hari, Pak Paras hanya berkurung diri di bawah tenda bersama peralatannya. Tak seorang pun muncul membawa sepatunya. Dia terlongong-longong saja di situ, makan angin. Sementara itu, dia harus mengeluarkan uang untuk penjaga keamanan yang sesungguhnya cuma seorang pengutip. Pak Paras pusing 7 keliling. Dia tercenung. Di dahinya jelas tergambar keadaan keluarganya di rumah. Wajah-wajah kuyu yang selalu menanti kabar baik setiap selepas senja. Hari itu Pak Paras membongkar tendanya. Seorang penjaga keamanan dengan tangan bertolak pinggang mengawasinya dari dekat. Cucuran keringat Pak Paras membasahi tanah. "Setiap orang yang mendadak cabut dari wilayah ini harus membayar denda," kata penjaga keamanan itu. Pak Paras dengan kecut merogoh sakunya. Pada suatu pagi Pak Paras beranjak dari rumahnya. Dia pamit kepada istrinya dengan mengatakan telah mendapat tempat kerja yang baru. Tempat kerja ini, katanya, amat menyejukkan dan bakal dipenuhi para langganan. Tempat baru ini diharapkan sanggup menghidupi keluarganya selama-lamanya. Namun, yang terjadi adalah hal lain. Pak Paras dengan santai mendatangi pohon warunya yang telah binasa. Dengan mata teduh, dia tatapi sisa-sisa batang pohon yang sudah mengering. Bahkan, dia menyempatkan duduk dengan hikmat di pokok kayu hasil tebangan tangan jahanam. Di pokok kayu itu dia mengumpulkan kenangan 1000 kebaikan sang pohon waru. Ketika di ufuk timur matahari cerah mengintip, Pak Paras berdiri tegap dengan kepala menengadah langit. Kemudian dengan sigap kedua tangannya mencekal erat sisa-sisa batang waru sekuat tenaga. Dicerabutnya sisa batang dan dengan khusyuk diletakkannya di suatu tempat. Beberapa saat berikutnya, Pak Paras membenamkan kakinya ke lubang bekas akar-akar waru itu. Dia menguruk kakinya rapat-rapat. Pak Paras memakukan dirinya di dalam bumi persis seperti pohon waru berdiri. Tubuhnya pun tampak tegak kukuh bak arca batu purba sebelum Masehi. Sebuah bus besar bikinan Jepang menderu akan membalik arah. Ketika sopir mengetahui ada seseorang menghalangi jalannya, klakson dipencetnya kencang-kencang. Pak Paras tak bergeming. Kenek bus turun dan bermaksud menyeretnya. Tetapi bagai arca beton yang kukuh menancap di candi, Pak Paras tak mampu dikuasai. Beberapa orang turun dari bus itu berusaha mengangkat dan mendorong tubuh Pak Paras. Namun semua sia-sia belaka. "Percuma. Tak akan kalian bisa mencerabut kemelaratan dengan cara licik, berangasan, berandalan, dan ugal-ugalan seperti itu," Pak Paras berteriak. Semua orang tak begitu paham, sampai akhirnya sopir menjadi berang. Sekonyong-konyong sopir mengundurkan busnya sampai beberapa meter dari tempat Pak Paras tertanam. Seseorang mengiringinya dengan teriakan, "Ini pasti hantu, ini pasti leak, gendruwo, ini jelas setan kebagian, tabrak, tabrak." Setelah mengambil ancar-ancar, dengan sekuat tenaga sopir bus menginjak pedal gas. Sambil gesit berbelok,
bus melesat persis ke arah Pak Paras. Namun, begitu bus melesat, sosok Pak Paras mendadak raib secepat kilat. Sehingga bus bagai menabrak angin dan melaju bablas menubruk kuat dinding toko yang belum buka. Di belakangnya, supir truk yang juga akan berbelok balik menyaksikan kejadian itu. Dia bahkan melihat Pak Paras yang tadi ditabrak tetap berada di tempatnya dan tetap berdiri kukuh dengan kaki yang lekat tertanam. "Itu masih ada dia, gila. Tabrak lagi aja, tabrak," kata kenek truk. Maka truk pun sigap berancang-ancang. Pedal gas lantas diinjak kuat-kuat. Tapi begitu truk sampai pada titik tabrak, Pak Paras kembali raib dalam gelebat cahaya. Ayal, truk itu melaju tanpa sasaran dan menabrak habis-habisan bus yang sudah ringsek di pinggiran. Gema dentuman terdengar sampai di mana-mana. Jalanan pun heboh. Dengan posisi masih tegak tertanam, dengan tubuh tak cedera sedikit pun, Pak Paras tercengang melihat peristiwa itu. Tiba-tiba hatinya merasa begitu pilu ketika melihat bus dan truk yang remuk redam mengepulkan asap tebal. Dimuat di Majalah Gadis 1988.